Mana Kram? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang studi case 2, di mana di sini kita beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Muhammad Zainul Bakir Tarigan dengan 230 6250 390. Saya Luis dengan NPM 23062048825. Saya Ahmad Akram Bagdadi dengan NPM 240 640 9151. Saya Sultan Raf Sabrian dengan NPM 23062503844. Oke, saya Ahmad Irsyad Fernando Putra dengan NPM 2306250333. Oke, next. Di sini ada introduksinya yaitu dengan background yang akan kita ambil dari study case yang pertama yaitu dengan City West Collection Track. Dengan problem statusnya itu ada bin fill levels, track capacity, distance and route optimization dan juga time constraint dan full efficiency. Di sini goalnya itu kita untuk develop sebuah sistem yang determine dengan efficiency waste dan juga collection routes serta schedule dan juga reduce operational cost dan juga environmental impact. Next. Oke, di sini ada flowchart. Di sini ada algoritma yang paling cocok, yaitu kombinasi greedy dan Dijkstra. Oke, boleh next. Oke, di sini juga ada Python code-nya. Oke, boleh next. Oke, kemudian di sini ada pemetaan CPMK. Di sini sub CPMK-nya itu sub CPMK 5, implementasi di programnya itu input dan output user. Kemudian CPMK 6 itu seleksi kondisi. Terus yang CPMK 7 itu data statis dan dinamis. Kemudian CPMK 8 yaitu perulangan atau for or while. Kemudian CPMK 9 itu ada function modular. Kemudian CPMK 10 ada OOP, itu class, object, sama method. Lanjut. Kemudian ada abstraction. Abstraksi ini ada implementasi di programnya. Yang pertama input. Input itu terdiri dari data tong sampah, lokasi, fill level, kemudian sama kapasitas truk. Prosesnya yaitu yang pertama filter tong itu harus di bawah 80%. Kemudian juga yang kedua pilih tong terdekat. Kemudian cek kapasitas truk. Kemudian kembali ke depot jika penuh. Terus outputnya itu yang pertama rute pengangkutan, yang kedua total muatan, yang terakhir itu urutan pengambilan sampah. Next. Hmm. Oke, di sini mungkin kita masuk ke implementasi codingnya. Bisa dilihat di sebelah kanan udah ada potongan dari Python code yang kita gunakan buat study case ini. Pertama ada class bin. Class bin itu untuk merepresentasikan tempat sampah. Ada juga name, distance, dan juga field level. Name itu buat nama tempat sampahnya di mana bin A, bin B, atau bin C. Distance-nya itu jarak tempat sampahnya dari depot atau truk. Dan juga ada field levelnya itu kepenuhan tempat sampahnya. Terus ada juga init dalam class bin definite. Dalam cluster juga ada definite. Definite itu buat constructor otomatis dipanggil saat objek itu ngebuat dan juga menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki objek itu sendiri. Terus juga ada class struct di sini buat merepresentasikan truk pengangkut sampah yang ada capacity dan juga current load. Capacity-nya itu buat kapasitas truknya dan juga current load-nya itu buat sampah yang udah ada di dalam truknya. Boleh next. Nextnya ada function modular. Di sini juga ada bisa dilihat define nearest bin. Di sini fungsinya sama seperti sebelumnya buat merepresentasikan tempat sampah yang jaraknya paling dekat. Di sini ada nilai inputnya bisa dilihat bins, ada objek binsnya, outputnya yaitu satu objek bin yang jaraknya paling kecil atau paling dekat. Terus find nearest bin ini juga merupakan parameter daftar tempat sampah. Terus juga ada minimal bin ski lambda BB distance. Ini tuh bagian inti coding buat nyari tempat sampah paling dekatnya. Jadi min itu buat ngecek nilai terkecil dari list binsnya. Terus juga key lambda BB distance itu buat nentuin perbandingan dan juga untuk setiap objek B ambil nilai distance-nya. Jadi buat ngitung jaraknya pakai codingan ini. Boleh next.
Oke, selanjutnya ada implementasi buat algoritma utama yaitu ada greedy dan juga conditional. Di sini untuk mengisi dari sub CPM ke-6 dan juga ada 8. Di sini adalah fungsinya itu untuk menentukan urutan tempat sampah yang seharusnya dikunjungi yaitu berdasarkan tingkat kepenuhan dan juga kapasitas truk. Yang pertamanya ada kita harus mengelis route-nya dulu, yaitu untuk menyimpan urutan lokasi yang bakal dikunjungi oleh truk. Kemudian bisa dilihat lagi itu ada tempat sampah urgent di mana di sini ada urgent bins yaitu B for B in bins if BV level itu di atas 80. Di mana dengan tempat sampah tingkat kepenuhannya 80% itu dianggap lebih prioritas. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan langkah-langkah dalam loopnya, yaitu yang pertama kita harus mencari tempat sampah terdekat dulu, di mana nearest bin itu atau sama dengan find nearest bins yang berfungsi untuk menentukan bin mana yang jaraknya paling dekat dengan truk. Lalu yang kedua ada mengecek kapasitas truk, yaitu if truck current load plus nearest bin fill level itu lebih kecil dari truk capacity. Jika total muatan setelah mengambil sampah tidak melebihi kapasitas, maka uh, truknya itu bisa menuju tempat sampah tersebut. Kemudian nama dimasukkan ke list route dan juga muatan truk bertambah. Kemudian yang terakhir itu ada jika kapasitas tidak cukup, else-nya itu route open go to depot atau truk current load itu sama dengan nol. Di mana truk itu harus kembali ke TPA untuk mengosongkan muatan. Kemudian truk kembali menjadi nol. Setelah itu lo berlanjut lagi seperti biasa. Dan mengakhiri perjalanan. Di akhir prosesnya itu ada route open go to depot TPA di mana truk itu selalu diarahkan kembali ke TPA sebagai tujuan akhir. Di sini ada coding dari sub CPMK 6 dan juga 8 di mana if else itu untuk sub CPMK 6 dan juga while itu untuk sub CPMK 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke sub CPM ke-5. Di mana sebelah kanan ini kita ada codingnya. Hasil codingnya di mana sub CPM ke-5 ini untuk input dan output. Di mana inputnya ini digunakan untuk program ini digunakan untuk menerima kapasitas truk yang ditentukan langsung oleh pengguna. Yang pertama, yang kedua, nilai ini penting karena akan memengaruhi perhitungan rute dan juga penentuan apakah truk ini masih dapat menampung muatan sampah dari suatu tempat. Dan selanjutnya juga digunakan untuk membaca nilai dari pengguna, kemudian dikonversi menjadi tipe integer agar dapat diproses dalam operasi perhitungan. Dan yang terakhir adalah nilai kapasitas setelah nilai kapasitas diterima, program membuat objek truk menggunakan nilai tersebut. Dan outputnya yang pertama adalah untuk menampilkan hasil pemrosesan rute pengangkutan sampah kepada pengguna. Yang kedua, mencetak daftar tempat sampah yang harus dikunjungi oleh truk secara berurutan. Selanjutnya juga menampilkan instruksi tambahan seperti kapan truk harus kembali ke TPA jika kapasitasnya penuh. Dan yang terakhir adalah menggunakan fungsi print dan hasil rute di loop, menggunakan perulangan loop agar setiap langkah tampil dengan rapi. Boleh next. Oke, kemudian di sini ada sub CPMK 7 yaitu data statis dan dinamis. Di sini ada codingannya itu bins, itu data dinamis. Jadi yang pertama itu bins itu adalah list, kemudian digunakan untuk menyimpan banyak objek tong sampah. Kemudian termasuk data dinamis karena yang pertama itu isinya bisa ditambah atau dikurangi. Kemudian bisa di loop for while. Terus yang terakhir itu bisa difilter. Next. Oke, baik pada bagian output, kapasitas truk yang digunakan adalah 200. Program memilih tong yang sudah melewati 80%, yaitu B1, B3, dan B4. Rute ditentukan berdasarkan jarak paling dekat. Namun setelah mengambil B1 dan B3, kapasitas truk hampir penuh. Mengambil B4 akan melebihi kapasitas, sehingga truk diarahkan kembali ke TPA. Oleh karena itu, output menunjukkan rute B1, B3, B4, dan go to the depot. Untuk Big O Complexity Analysis, pencarian tong terdekat membutuhkan O tanda kurung N. Dan karena pencarian dilakukan berulang untuk tiap bin, total kompleksitasinya menjadi O tanda kurung N pangkat 2. Ini sesuai dengan karakter algoritma greedy yang melakukan pengecekan berulang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.